Saudara-saudara, dengarlah, ingatlah, dan lakukanlah dengan setia. 3 cara itu coba betul-betul. Dari mana Romo mendengar suara Tuhan? Baca firman Tuhan. Bagaimana Romo? Kenapa Romo saya harus membaca lagi? Supaya kita ingat terus. Karena manusia seringkali lupa. Terus supaya bisa ingat, lakukanlah dengan setia. 3 langkah itu ya saudara-saudara. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap hari ini kita diingatkan kembali oleh rahmat Tuhan bahwa ada pribadi yang membuat diri kita istimewa. Ada pribadi yang selalu melindungi kita. Ada pribadi yang di matanya kita ini berharga. Diingatkan kembali. Saudara-saudaraku, percayalah Tuhan Allah yang mengasihi kita tidak pernah jemu-jemu, tidak pernah bosan-bosan, tidak pernah kehabisan semangat untuk mengajak anak-anaknya ini untuk kembali pulang. Kenapa kok selalu mengingat, diingatkan? Karena yang namanya manusia seringkali lupa, seringkali alfa, seringkali kehilangan fokus, seringkali kehabisan bensin dalam kehidupannya. Sehingga mudah sekali melupakan, mudah sekali teralih pandangannya, mudah sekali hatinya terbagi kepada yang lain. Sehingga mengambil jarak semakin jauh, semakin meninggalkan Tuhan, sumber kehidupannya. Saudara-saudaraku, kalau Anda lihat Romo Yosef hari ini kok semangat banget, karena hari ini saya mau hospital visit. Apa itu Romo? Hospital visit. Jadi salah satu kegiatan di Rumah Teduh Suryo adalah kunjungan ke rumah sakit RSCM, berbagi. Kami bawa, pokoknya kan ada banyak donatur mengirimkan ini dan itulah pokoknya. Nah, itu terlalu banyak untuk kami habisi sendiri di Rumah Teduh Suryo, maka kami paketin lalu siap kami bagi-bagikan buat pasien-pasien anak-anak di Rumah Teduh Suryo. Pasti ada susu, pasti ada pampers, bahkan alat tulis, alat menggambar, supaya anak-anak ini gak bosen di rumah sakit. Supaya yang dilihat bukan cuma obat, terus dokter, terus stetoskop, terus jarum suntik, terus atau kemoterapi yang begitu menyeramkan. Orang dewasa aja dengar kemo itu takut. Ini anak-anak yang menderita sakit kanker seringkali harus berhadapan dengan kenyataan pahit seperti ini. Maka buat Anda yang mau bergabung, buat Anda yang nanti ya, di kemudian hari, Romo Yosef, ada nggak jadwal kunjungan ke rumah sakit? Saya mau ikut. Boleh-boleh saja, tapi jangan banyak-banyak. Di sebuah gedung di rumah sakit RSCM, itu namanya unit Kiara. Itu isinya ribuan anak-anak kanker, anak-anak menderita penyakit jantung bawaan. Maka kalau 20 orang saja, itu kita sebar-sebar itu. Dari lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu baru satu gedung. Kadang-kadang pasien-pasien kami itu disebar-sebar juga di gedung A, gedung B, di gedung-gedung yang lain, bahkan di ICU, bahkan di PICU atau di ICU atau di unit anak. Itu dari pagi sampai siang baru selesai. Membawa sukacita, mendoakan mereka, hadir buat mereka. Karena apa? Anda yang pernah sakit pasti ngerti betul bukan? Romo, sakit itu ya Romo, bukan cuma badan yang sakit, pusing, perut gak enak, kaki cenut-cenut, atau kayaknya gak jelas ini badan Romo. Tapi penyakit itu bisa meruntuhkan juga. Kantongnya jadi kering, ya enggak? Karena kalau punya BPJS aja, itu nggak semua obat ditanggung BPJS. Nggak semua cek laboratorium ditanggung BPJS. Nggak semua obat-obatan ditanggung sama BPJS. Udah gitu, bolak-balik transportnya ke rumah sakit. Semangatnya, dari semangat banget, udah berobat 3 kali, tapi katanya kok nggak ada perkembangan, kok
tambah buruk, kok kankernya makin besar. Waduh, itu sangat menghancurkan semangat kesembuhan. Loyo, biayanya makin banyak, dompetnya makin tipis. Karena orang sakit kan otomatis nggak bisa kerja, nggak bisa cari duit. Pengeluaran gede-gedean terus nih. Ya itu. Nah, kadangkala juga sakit penyakit, penderitaan, kesulitan hidup juga menggoyahkan iman. Orang yang tadinya doanya kenceng banget, tapi lihat kondisinya udah berdoa tapi kok nggak sembuh juga. Orang lain nggak berdoa tapi kok sembuh. Nah itu dia kan, mulai iri, mulai udahlah ngapain juga berdoa. Toh juga aku nggak sembuh, mendingan kayak dia, nggak doa tapi sembuh. Misalnya, saudara-saudaraku terkasih, iman orang beriman ini mudah sekali goyang kalau tidak berpegang secara kuat pada Tuhan. Makanya dalam bacaan pertama hari ini, dalam bacaan Injil hari ini juga, bahkan dalam Mazmur tanggapan itu berbicara soal hal ini. Bagaimana manusia yang seringkali melupakan Tuhan, bagaimana manusia yang seringkali menduakan Tuhan, bagaimana manusia karena kesibukannya, karena problem-problem kehidupannya, karena segala penderitaannya, sehingga lama-lama kepercayaannya pada Tuhan menipis, hilang seperti uap di siang hari, musnah sirna. Musa ketika orang Israel mau masuk ke tanah terjanji di dataran Moab, ini di kitab Ulangan dikatakan, di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu." Disuruh dengar. Ini berarti yang mau dikatakan oleh Musa sesuatu yang serius. Shema Israel, bahasa Ibraninya. Shema itu mendengar. Dengarlah. Apa? Mereka suruh dengar apa? Ini dia. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukan itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Disuruh mendengar, disuruh ingat, disuruh melakukan. Kadang-kadang Romo cuma dengar doang Romo, mengampuni itu kunci misalnya. Berbagi itu adalah perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Atau melayani, udah sering dengar Romo. Tapi kadang-kadang manusia lupa. Karena ya sibuk kan Romo kami mah. Terus diingetin. Ingatlah. Ya sampai di sini doang inget sih. Tapi kalau disuruh melakukan, geleng-geleng. Contohnya, apakah di paroki Anda, di lingkungan Anda, masih susah mencari ketua lingkungan? Masih susah mencari pengurus-pengurus lingkungan? Masih susah mencari prodiakon. Coba dicek. Coba ya kita cek nih. Ada 25.000 biasanya penonton Bible Learning. Berapa banyak? Apakah di lingkungan Anda, di tempat Anda masing-masing masih sulit mencari pengurus-pengurus? Romo, aku gak mau Romo. Jadi ketua lingkungan itu ribet Romo. Diomel-omelin sama warga Romo. Digencet Romo. Rapat sini, rapat situ. Gak mau Romo. Maunya itu aja, tampil aja Romo. Ziarah ya mau deh ikut. Atau jadi panitia apa gitu. Tapi beli putus aja Romo. Sekali-sekali aja. Kan kalau ketua lingkungan kan bisa 3 tahun. Dalam satu periode. Nanti kalau bagus malah dipilih lagi 6 tahun lagi. Aduh Romo, pusing Romo. Betul? Apa? Betul. Romo. Di sini dikatakan dengarlah, ingatlah, dan lakukanlah. Jangan sampai 3 hal ini kurang satu pun. Kalau Anda cuma lakukan saja, Anda lama-lama akan kehabisan bensin. Anda udah melayani tapi dikritik. Anda sudah berbuat baik tapi difitnah. Anda sudah melakukan firman Tuhan tapi diomongin yang enggak-enggak. Langsung, udah deh, nggak mau lagi deh.
Mau melayani tapi sakit hati mulu tiap hari. Mau terjun dalam pelayanan tapi musuhnya kok banyak banget. Dikritik terus, emosi terus. Nah, kalau cuma melakukan saja, enggak, dengarlah, ingatlah. Tuhan memanggil kita untuk melayani. Namanya juga jadi pelayan, itu jalur bawah saudara-saudara. Seperti Tuhan Yesus melayani kita, melayani murid-muridnya, demikian juga kita dipanggil untuk menjadi pelayan bagi Allah dan juga bagi sesama. Ya Romo, kalau ngelayanin umat-umat lingkungan yang semuanya pada nurut, semuanya pada sopan-sopan, santuy-santuy Romo, bolehlah Romo. Tapi ini umat saya Romo, diajak ini kagak mau, diajak itu kagak mau, disuruh kumpul nggak mau, disuruh berdoa nggak mau. Tapi giliran jalan-jalan Romo, waduh Romo, nomor 1. Disuruh ikut nggak mau, tapi nanti komplain, di lingkungan kita kok nggak kayak lingkungan sebelah ya. Lingkungan sebelah itu aktif-aktif, kita kok nggak ada ya. Aduh. Ingat nggak Bu? Ingat nggak Pak? Diajak untuk terlibat kagak mau. Maunya terima bersih. Maunya kayak bos, dilayanin. Ketika diminta bantuin gitu kagak mau. Tapi giliran butuh, minta surat pengantar gitu. Mau anaknya nikah, mau ada surat kematian. Ngejar-ngejar kita. Kemana? Tengah malam juga kita dibangunin. Betul apa betul? Romo kayaknya nih Romo abis dengerin curhat-curhatan umat nih. Di beberapa paroki masih ada kesulitan mencari pengurus-pengurus di lingkungan, prodiakon, pengurus-pengurus di bidang-bidang pelayanan gereja. Orang cenderung masih acuh tak acuh. Orang cenderung masih sibuk Romo, kan masih sibuk cari dunia Romo. Kan saya aja kerja aja pulang aja sampai rumah jam 9 malam Romo. Boro-boro jadi ketua lingkungan. Udah capek duluan. Saya nggak mau nambah-nambahin Romo kecapean saya Romo. Lelah Romo. Besok pagi harus kerja lagi masalahnya. Betul apa betul? Romo Yosef kok bisa baca pikiran banyak orang ya? Nanti tunggu tua dulu Romo. Tunggu pensiun dulu Romo. Sekarang ada pembatasan usia. Jadi ketua lingkungan harus umur 30 tahun misalnya. 40 tahun. Mau jadi prodiakon di bawah 50 tahun. Ya gimana? Giliran saya lagi banyak kerjaan, diudak-udak. Giliran kita udah nggak punya kerjaan, udah pensiun, nggak diterima. Sakit hati kan Romo? Ayo siapa yang kayak gitu? Nunggu tua Romo, udah tua sakit ya. Duh, kapan melayani Tuhannya? Saudara-saudara, dengarlah, ingatlah, dan lakukanlah dengan setia. 3 cara itu coba betul-betul. Dari mana Romo mendengar suara Tuhan? Baca firman Tuhan. Bagaimana Romo? Kenapa Romo saya harus membaca lagi? Supaya kita ingat terus. Karena manusia seringkali lupa. Terus, supaya bisa ingat, lakukanlah dengan setia. 3 langkah itu ya saudara-saudara. Mendengar, Shema, ingatlah, itu zakar, dan lakukanlah apa yang kita baca, apa yang kita dengar dari firman Tuhan, apa yang kita bisa contoh dari Tuhan, apa yang bisa kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Karena itu diulangi dalam Mazmur tanggapan, dikatakan megahkanlah Tuhan hai Yerusalem. Di kata-kata ini adalah simbolis saudara-saudara. Panggilan hidup kita adalah memuliakan Tuhan. Megahkanlah Tuhan hai Yerusalem. Hidupku, aku harus memuliakan Tuhan. Aku mau jadi alatnya Tuhan. Jangan cuma minta ini minta itu dalam doa. Cobalah bagaimana Tuhan supaya aku bisa memuliakan namamu. Pakai cara apa, bagaimana, kapan, di mana, tanya. Itu semua baru bisa terang benderang kalau kita terjun dalam pelayanan. Saya sudah cerita ya, dalam pelayanan itu justru menambah semangat kok. Saya jadi ketagihan dalam melayani orang-orang sakit kanker, orang-orang sakit jantung, kunjungan ke rumah sakit, kasih perminyakan, kasih sakramen baptis bagi yang sudah sangat darurat gitu. Ternyata itulah saya menemukan panggilan hidup saya. Iya ya Romo, dengan melakukan itu berarti saya melakukan kehendak Tuhan.
melakukan ajaran-ajaran Tuhan secara nyata, bukan cuma di pikiran, bukan cuma di keinginan. Aku mau melayani Tuhan. Ada lagunya ya. Aku mau apatah lagunya saya lupa. Melayani lebih sungguh. Kalau cuma di mulut mah semua orang juga bisa. Tapi bagaimana? Apa yang kita dengar, apa yang kita ingat hadir dalam kehidupan nyata kita. Disitulah saudara-saudara, hidup kita akan dipulihkan. Berkat-berkat akan mengalir. Kalau Tuhan udah pakai kita, Tuhan itu nggak tanggung-tanggung ngasih berkat-berkatnya buat kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita hening sejenak ketika saya membaca bacaan Injil hari ini. Barang siapa mengajarkan atau mengurang-urangi yang terkecil dalam kitab Taurat dan para nabi, akan duduk di tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Gelepok saya karena saya semester ini ngajarnya Taurat di KPKS, ngajarnya nabi-nabi di Sekolah Tinggi Filsafat. Waduh, 2 pelajaran saya disebut sama Tuhan Yesus. Bayangin coba, kalau saya salah ngajar, saya nggak jelas ngajarnya, lalu murid-muridnya salah nangkep. Oh ternyata nggak apa-apa ya, ternyata kurang-kurangin ya. Nanti posisi saya di paling bawah dalam kerajaan surga. Tapi sekaligus ada penghiburan, barang siapa mengajarkannya dan melakukannya, nah itu dia akan ada di tempat paling tinggi dalam kerajaan surga. Untung saya bukan coba ngajar, tapi mencoba berjuang ya, untuk menghadirkan dalam pelayanan-pelayanan yang konkret, kunjungan ke rumah sakit, rumah Teduh Suryo. Mudah-mudahan harapan saya bukan cuma omdo, ngomong doang, tapi mencoba menghadirkan apa yang saya ajarkan. Karena panggilan hidup kita adalah megahkanlah Tuhan. Tuhan yang semakin besar, kita yang semakin kecil. Cahaya Tuhan yang semakin bersinar dalam diri kita. Bukan cahaya kita meredupkan cahaya Tuhan, atau kegelapan kita memadamkan cahaya Tuhan dalam diri kita. Megahkanlah Tuhan. Hai Yerusalem, dikatakan dalam Mazmur 147, Ia memberitakan firman-Nya, ketetapan dan hukum-hukumnya. Ia tidak berbuat demikian kepada bangsa-bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Ternyata di mata Tuhan, aku ini istimewa, aku ini dipilihnya untuk menjadi saksi Tuhan. Saya mau berangkat dulu ke RSCM, doakan semoga pelayanan hari ini berjalan dengan baik. Di situ kita akan melihat anak-anak, kita akan berjumpa dengan pasien-pasien. Mereka senang kok ketika dikunjungi. Mereka bahagia banget ketika ada yang mau berbagi sama mereka. Karena hidup mereka kan butek. Sekamar 4 orang gitu ya, sekamar 6 orang. Semuanya sakit, semuanya dalam auranya mungkin negatif gitu. Tapi kalau ada cahaya Tuhan yang kita bawa, itu menerangi kembali harapan mereka. Salam, Tuhan memberkati.